Aku duduk di bangku kelasku, menatap kosong di saat guruku sedang menjelaskan materi yang diberikan pada saat itu. Hatiku terasa begitu hancur dan sakit. Aku pikir kami akan bersama selamanya. Namun, ternyata aku salah. Dia memilih untuk meninggalkanku karena jarak antara kita cukup jauh. Dan ternyata, dia meninggalkanku demi orang lain. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpanya. Dia yang awalnya kupikir segalanya bagiku, dan aku merasa suatu saat nanti akan kehilangan arah dan tujuan bila tak bersamanya. Ternyata pikiranku selama ini salah. Aku menangis terseduh-seduh di kamar di saat menerima pesan darinya yang berisi, "Bill, kita putus aja ya," tanpa adanya masalah sebelumnya. Dan di saat itulah aku syok tanpa ekspresi yang tak disadarkan. Air mata sudah mengalir di pipiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sejak saat itu, aku menjadi orang yang berbeda. Aku menjadi orang yang lebih pendiam dan tertutup. Aku merasa tidak ingin bertemu siapapun. Aku lebih suka menghabiskan waktuku berkurung di kamar setiap hari. Aku merasa sudah tidak pantas untuk dicintai. Aku selalu menghabiskan hari-hariku dengan menangis dan meratapi nasibku. Entah kenapa, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Seminggu setelah aku putus bersamanya, aku mencoba memberanikan diriku menceritakan semua masalah yang aku alami saat ini kepada ibuku. Dan saat itulah aku menceritakan semua keluh kesahku yang ada pada diriku. Dan pada saat itulah ibuku berkata, "Ibu dulu juga pernah mengalami hal seperti itu. Ibu juga pernah patah hati yang sama sepertimu, nak," ucap ibuku. Dan aku pun menjawab, "Tapi aku tidak sanggup, Bu," ucapku sambil memeluk ibuku. "Sekarang di umurmu ini masih tahap mengenal cinta. Jadi wajar kalau kamu juga merasakan patah hati. Bahwa patah hati adalah proses yang menyakitkan, tapi itu akan berlalu seiring waktu." Dan selama aku mendengarkan nasihat ibuku, aku sedikit lebih merasa terhibur dan terinspirasi. Dan sekarang, aku mulai menyadari bahwa aku tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami patah hati, dan mereka bisa melewatinya. Dan sekarang aku berusaha bertekad untuk tidak menyerah. Aku akan bangkit dari patah hati ini dan menjadi lebih kuat. Aku mulai meluangkan waktuku untuk diriku sendiri. Sekarang aku akan melakukan hal-hal yang aku sukai, seperti mengikuti eskul, studi, dan lain sebagainya. Aku juga mulai menghabiskan waktuku bersama teman-teman dan keluargaku. Mereka memberikan dukungan dan semangat kepadaku. Dan seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa lebih baik. Aku sudah tidak menangis lagi. Setiap hari, aku mulai tersenyum dan tertawa lagi. Aku tahu bahwa aku masih belum sepenuhnya sembuh. Tapi, aku sudah jauh lebih baik. Aku belajar bahwa patah hati adalah bagian dari hidup. Itu adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dan sekarang, aku bersyukur atas pengalaman ini, karena telah membuatku menjadi orang yang lebih baik. Kadang kita tidak pernah tahu kepada siapa hati ini akan dijatuhkan. Kemudian kepada siapa hati ini akan dipatahkan. Sejauh ini, aku hanya ingin kamu menjadi yang terakhir, karena semuanya tidak ada yang sedalam kamu. Mungkin kamu adalah patah hati terhebat dalam sejarah hidupku. Kamu dengan semua kenanganmu. Semuanya masih ada di sini, dan itu semuanya. Entah mungkin kelak kamu akan pergi. Aku tidak akan melarangmu, karena bagiku merelakan adalah salah satu bentuk mencintai yang paling dalam.
Aku tidak akan menangis jika suatu hari nanti kamu bertemu dengan seseorang yang memang sudah semestinya berada di sampingmu. Aku akan jauh lebih bahagia karena akhirnya seseorang tadi bukan aku. Aku tahu aku tidak layak untuk menjadi yang selamanya. Tapi aku mohon, aku ingin selamanya mengenal kamu. Setidaknya kalau kita tidak bisa menyatu, kita masih bisa bertemu, bukan? Mungkin untuk sekedar menanyakan, "Hai, apa kabar?" Aku benar-benar gak apa-apa kalau misalnya kamu memang harus pergi, karena itu semua sudah seharusnya. Hadirku selama ini mungkin hanya akan menjadi pelengkap dalam sejarah kehidupanmu. Dan terima kasih sudah menjadikan aku sebagai tokoh utamanya. Semoga cerita kita tanpa akhir ya. Sebelum kita berpisah dan bertemu dengan pasangan kita masing-masing, aku benar-benar ingin kamu yang terakhir. Aku ingin kamu menjadi patah hati terhebatku. Karena sebelumnya, kamu sudah berhasil membuatku jatuh sedalam ini. Sebelumnya aku tidak pernah sedalam ini perihal mencintai. Sebelumnya diriku ini baik-baik saja. Namun, sejak sosok kamu hadir, semuanya berubah. Hari-hariku menjadi berwarna, padahal tadinya aku abu-abu. Senang bisa menjadi pendengar yang baik untuk setiap keluh kesahmu. Senang pernah menjadikanmu yang pertama. Walaupun pada akhirnya aku harus tetap tinggal di ruang kedua. Siap atau tidak, semuanya akan berubah. Kamu berubah. Rencana kita berubah. Bahkan pilihanmu juga. Dan sekarang aku berpikir, mencintai paling sempurna yaitu dengan mengikhlaskan dia memilih orang lain yang lebih dicintainya. Dengan kata lain, merelakan dia bahagia bersama pilihannya.